Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai mengelola sistem global pada chapter 15. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Vivi Indriani dengan NIM 21 2019 165, ada saya sendiri Jason Aji Widianata dengan NIM 21 2019 166, ada Andrian Ali Saputro dengan NIM 21 2019 168, kemudian ada Antoineta Adeline dengan NIM 21 2019 172, dan yang terakhir ada Fabio Marcelino Wales dengan NIM 21 2019 175. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Kira-kira faktor utama apa yang mendorong internasionalisasi bisnis? Nah, pada bab ini menjelaskan bagaimana cara membangun arsitektur sistem informasi internasional yang cocok untuk strategi internasional Anda. Strategi dasar yang harus diikuti ketika membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan Anda beroperasi. Penggerak bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggapi oleh bisnis dan yang mempengaruhi arah bisnis. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Yang pertama ada lingkungan global dengan penggerak dan tantangan bisnis. Biaya pemindahan barang dan jasa dari lokasi yang tersebar secara geografis telah turun secara dramatis. Amerika Latin, Asia Selatan, Cina, dan Eropa Timur telah mengembangkan pusat pendidikan industri dan ilmiah yang kuat untuk menghasilkan basis pengetahuan yang jauh lebih demokratis dan tersebar luas. Faktor budaya umum yang mengarah internasionalisasi ini menghasilkan faktor-faktor globalisasi bisnis khusus yang mempengaruhi sebagian besar industri. Dengan menanggapi permintaan ini, produksi dan operasi global telah muncul dengan koordinasi online yang tepat antara fasilitas produksi yang berjauhan dan kantor pusat yang jaraknya ribuan mil. Di Mars, perusahaan pelayanan global besar yang berbasis di Copenhagen, Denmark, manajer pengirim di Copenhagen dan lokasi lainnya dapat melihat pembuatan kapal di Rotterdam secara online. Dengan memeriksa trim dan balas dan melacak paket ke lokasi kapal tertentu saat aktivitas berlangsung. Terakhir, pasar global, produksi, dan administrasi menciptakan kondisi untuk skala ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Dengan produksi yang didorong oleh permintaan global di seluruh dunia dapat dikonsentrasikan di tempat yang paling baik untuk dicapai. Dan dari sumber daya tetap dapat dialokasikan untuk produksi yang lebih besar. Dan produksi yang berjalan di pabrik yang lebih besar dapat dijadwalkan dengan lebih efisien dan diperkirakan dengan tepat. Sehingga faktor-faktor produksi yang berbiaya lebih rendah dapat dieksploitasi dimanapun mereka muncul. Hasilnya adalah dengan keunggulan strategis yang kuat bagi perusahaan dapat berorganisasi secara global. Kemudian yang kedua, itu ada tantangan bisnis. Nah, tantangan bisnis di sini itu ada kemungkinan globalisasi untuk kesuksesan bisnis adalah dengan signifikan. Sehingga kekuatan fundamental beroperasi untuk menghambat ekonomi global dan mengganggu bisnis internasional. Pada tingkat budaya, partikularisme membuat penilaian dan pengambil tindakan atas dasar sempit atau karakteristik pribadi. Dalam segala bentuknya menolak konsep budaya global bersama dan menolak penetrasi besar domestik oleh barang dan jasa luar negeri. Perbedaan antar budaya menghasilkan perbedaan hadapan sosial, politik, dan akhirnya aturan hukum. Di negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, konsumen mengharapkan produk bermerek dalam negeri dibuat dalam negeri, dan kecewa mengetahui bahwa banyak dari apa yang mereka anggap sebagai produksi dalam negeri ternyata buatan luar negeri. Sebaliknya, Inggris didefinisikan sebagai penggerakan informasi melintas batas-batas internasional dalam bentuk apapun. Sehingga pada tahun 1998, Uni Eropa mengadopsi petunjuk perlindungan data yang memperluas dan menstandarisasi perlindungan privasi di negara Uni Eropa dan memungkinkan transfer data pribadi ke sistem yang beralokasi di Amerika Serikat dan negara lain di mana sistem ini memenuhi standar privasi Eropa. Sehingga peraturan perlindungan data umum yang mulai berlaku pada Mei 2018 memberikan perlindungan privasi tambahan bagi warga negara Eropa dan berlaku untuk semua data yang dihasilkan oleh warga Uni Eropa.
baik perusahaan yang mengumpulkan data tersebut berlokasi di dalam Uni Eropa atau tidak, serta semua orang yang datanya disimpan di dalam UE. Dengan baik mereka benar-benar warga negara UE atau bukan. Kemudian yang ketiga, sebagai negara seni. Orang mungkin berpikir, mengingat peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti yang diuraikan sebelumnya dan minat dalam aplikasi masa depan, bahwa sebagian besar perusahaan internasional secara rasional telah mengembangkan arsitektur sistem internasional yang luar biasa. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Perusahaan dalam situasi ini semakin menghadapi tantangan kompetitif yang kuat di pasar dari perusahaan secara rasional, merancang sistem yang benar-benar internasional, dan sehingga kesulitan melibatkan perencanaan sistem yang sesuai dengan strategi global perusahaan dan penataan organisasi sistem dan unit bisnis untuk memecahkan masalah implementasi, dan yang terakhir untuk memilih platform teknis yang tepat. Next. Pengorganisasian sistem informasi internasional meliputi strategi global dan strategi bisnis, kemudian strategi global untuk strategi yang baik, dan terakhir reorganisasi bisnis. Strategi global dan strategi bisnis membentuk dasar struktur organisasi perusahaan-perusahaan global dibagi menjadi 4, yaitu strategi eksportir dalam negeri. Strategi eksportir dalam negeri adalah sentralisasi kegiatan perusahaan di dalam negeri asalnya. Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini. Pertama, produksi, keuangan, dan penjualan. Sumber daya manusia dan manajemen strateginya ditetapkan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asalnya. Kemudian, strategi multinasional. Strategi ini berkonsentrasi pada manajemen keuangan dan kontrol dari pusat. Sementara desentralisasi pada produksi, penjualan, dan operasi pemasaran unit dilakukan di negara lain. Kemudian strategi waralaba, yaitu produk dibuat, dirancang, dan pada awalnya diproduksi di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada tenaga asing untuk produksi lebih lanjut. Pemasaran dan sumber daya produksinya juga memerlukan tenaga asing. Kemudian strategi tradisional. Hampir semua kegiatan dinilai dan ditambah dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada batas-batas negara, mengoptimalkan sumber daya pasokan dan permintaan dimanapun mereka muncul, dan mengambil keuntungan dari setiap keunggulan kompetitif lokal. Sistem global untuk strategi yang baik. Teknologi informasi dan perbaikan dalam telekomunikasi global memberikan perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi manajemen dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang terpilih. Perbaikan teknologi informasi dan telekomunikasi global memberikan perusahaan-perusahaan internasional lebih fleksibel untuk membentuk strategi global yang diinginkan mereka. Kemudian reorganisasi bisnis. Prinsip-prinsip untuk mengembangkan struktur perusahaan dari sistem informasi global meliputi mengatur kegiatan nilai tambah dalam mendapatkan keunggulan yang maksimal. Kemudian, mengembangkan dan mengoperasikan sistem unit di setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir, membangun di markas dunia suatu kantor yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem internasional yang dicapai oleh CIO. Mengelola sistem global. Barang konsumsi multinasional tradisional perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin berekspansi ke pasar Asia dan mengetahui bahwa mereka harus mengembangkan strategi transnasional dan struktur sistem informasi yang mendukung. Seperti kebanyakan perusahaan multinasional, ini telah menyebar produksi dan pemasaran ke pusat-pusat regional dan nasional, sementara mempertahankan kantor pusat dunia dan manajemen strategis di Amerika Serikat. Satu-satunya sistem yang terkoordinasi secara terpusat adalah keuangan pengendalian dan pelaporan. Kelompok sistem pusat di Amerika Serikat hanya berfokus pada fungsi dan produksi dalam negeri.
Untuk hasilnya adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Sistem email antara Eropa dan Amerika Serikat tidak kompatibel. Setiap fasilitas produksi menggunakan perencanaan sumber daya manufaktur yang berbeda sistem, atau versi berbeda dari sistem ERP yang sama, dan sistem pemasaran, penjualan, dan sumber daya manusia yang berbeda. Strategi sistem global. Yang pertama, menentukan core business process. Core business process adalah serangkaian tugas yang terkait secara logis untuk menghasilkan bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan yang benar kepada pelanggan atau mengirimkan produk inovatif ke pasar. Setiap proses bisnis biasanya melibatkan banyak area fungsional, berkomunikasi dan mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Cara untuk mengidentifikasi core business process ini adalah dengan melakukan business analysis proses. Ketika kita dapat memahami proses bisnis suatu perusahaan, kita bisa menyusun peringkat mereka, kemudian dapat memutuskan proses mana yang harus menjadi aplikasi inti, dikoordinasikan secara terpusat, dirancang, dan diimplementasikan di seluruh dunia, dan mana yang harus regional maupun lokal. Yang kedua, mengidentifikasi core system. Langkah strategis kedua adalah menaklukkan core system dan mendefinisikan sistem ini benar-benar sebagai transnasional. Biaya keuangan dan politik untuk mendefinisikan dan menerapkan sistem transnasional sangat besar. Oleh karena itu, mempertahankan daftarnya seminimal mungkin. Yang ketiga, memilih pendekatan incremental, grand design, dan evolusioner. Menghindari pendekatan sedikit demi sedikit. Ini pasti akan gagal karena kurangnya visibilitas. Tantangan dari semua yang akan kalah pembangunan transnasional dan kurangnya kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem transnasional sangat berharga. Demikian juga menghindari pendekatan desain besar yang mencoba melakukan semuanya sekaligus. Pendekatan alternatif adalah mengembangkan aplikasi transnasional secara bertahap dari aplikasi yang ada dengan visi yang tepat dan jelas. Lalu strategi yang terakhir adalah menciptakan keuntungan yang jelas. Jadi apa keuntungan bagi perusahaan? Dari awal, sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan divisi asing manajer jelas memahami manfaat yang akan datang ke perusahaan serta unit individu. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat unik yang sesuai dengan anggaran tertentu. Solusi manajemen implementasi. Yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum, yaitu menetapkan daftar singkat dari proses bisnis inti dan sistem pendukung inti, akan memulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa yang sama untuk mendiskusikan bisnis, dan secara alami mengarah pada pemahaman tentang elemen-elemen umum, dan juga keunikan kualitas yang harus tetap lokal. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan akan tergantung pada legitimasi, otoritas, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses desain perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas dalam menerima berdasarkan kompetensi, visi, dan kualitas lainnya. Yang ketiga, koordinasi pengembangan aplikasi. Pemilihan strategi perubahan sangat penting untuk masalah ini. Di tingkat global ada terlalu banyak kerumitan untuk mencoba strategi perubahan desain besar. Itu jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah inkremental kecil menuju yang lebih besar. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran software. Perusahaan dapat melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi dikonversi
ke pembaruan baru perangkat lunak secara bersamaan, sehingga semua perangkat lunak menjadi kompatibel. Lalu yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit lokal yang resisten di perusahaan transnasional adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa oposisi ke dalam proses, merancang dan mengimplementasikan solusi tanpa menyerahkan kendali atas arah dan sifat perubahan. Salah satu alternatifnya adalah memberikan kesempatan kepada setiap unit negara untuk mengembangkan satu aplikasi transnasional di wilayah asalnya dan kemudian di seluruh dunia. Dengan cara ini, setiap kelompok sistem negara diberikan tindakan dalam mengembangkan sistem transnasional dan unit lokal merasakan rasa memiliki dalam upaya transnasional. Taktik kedua adalah mengembangkan pusat keunggulan transnasional baru atau pusat keunggulan tunggal. Pusat keunggulan melakukan identifikasi awal dan spesifikasi proses bisnis, menentukan persyaratan informasi, melakukan analisis bisnis dan sistem, serta menyelesaikan semua desain dan pengujian. Bahkan dengan struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang tepat pilihan, masih mungkin untuk tersandung masalah teknologi. Pilihan platform teknologi, jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak adalah elemen terakhir dalam membangun arsitektur sistem informasi transnasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu teknologi dan peluang rantai nilai global. Untuk menyiapkan hal ini, perusahaan itu perlu memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan yang sejalan dengan sistem aplikasi tertentu yang digunakan untuk mendukung proses bisnisnya. Nah, dari platform yang memiliki banyak variasi, perusahaan itu perlu membuat integrasi sistem dan konektivitasnya secara global. Dalam hal ini, perusahaan itu perlu menyiapkan komputasi jaringan yang sama dari segi data maupun sumber daya yang ada pada perusahaan. Dari isu teknologi ini terdapat 3 hal yang mempengaruhi peluang rantai nilai global yang ada pada perusahaan. Yang pertama itu ada platform komputer dan sistem integrasi. Untuk mengembangkan sistem global yang terdistribusi dan terintegrasi guna mendukung proses bisnis yang mencakup batas nasional maupun internasional, perusahaan itu perlu menetapkan standarisasi pada situs-situs teknis yang digunakannya. Dalam otoritas pusatnya, perusahaan itu harus menetapkan data yang standar yang dapat digunakan di dalam sistem yang berbeda-beda. Contoh sistem yang sering digunakan itu ada Windows, Linux, Unix, IBM, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada konektivitas. Sistem global haruslah memiliki konektivitas dan kemampuan menghubungkan sistem secara bersama-sama dari segi sistem transmisi telepon, suara, data, dan gambar yang seragam antar pengguna yang berasal dari berbagai daerah dan dengan berbagai sistem yang dimilikinya. Selanjutnya itu ada software lokalisasi. Dalam software lokalisasi ini, perusahaan itu perlu mengembangkan prosedur database yang memastikan semua perangkat terintegrasi terhadap pembaruan yang dimiliki, pembaruan terhadap perangkat lunak yang baru, sehingga semua perangkat lunak yang dipakai itu dapat kompatibel ketika digunakan. Sistem ini itu harus mengakomodasikan berbagai perbedaan seperti bahasa, tampilan antarmuka,